Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Dwi Putro dengan NIM 2024 01 40 194. Di pelajaran AIK UCP 3, kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan tersebut. Yang pertama itu jelaskan tentang prinsip ibadah dalam Islam. Yang pertama itu adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Prinsip-prinsip paling fundamental setiap ibadah harus didasarkan pada keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Ibadah yang ditujukan kepada selain Allah adalah syirik. Yang kedua adalah ikhlas, murni karena Allah. Ibadah harus dilakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah, bukan untuk mencari pujian manusia, popularitas, atau keuntungan duniawi lainnya. Keikhlasan adalah ruh ibadah. Yang ketiga adalah ittiba, mengikuti tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah harus sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Yang keempat adalah tawazun, keseimbangan. Islam menganjurkan keseimbangan antara ibadah kepada Allah dan kehidupan duniawi. Seorang muslim tidak boleh hanya fokus pada ibadah ritual dan melupakan kewajiban terhadap keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Sebaliknya, tidak boleh terlalu tenggelam dalam duniawi. Yang kelima adalah tujuan akhirat, mencari ridho Allah dan surga. Meskipun ibadah memiliki manfaat di dunia, tujuan utama ibadah adalah mendapatkan pahala di akhirat, meraih ridho Allah, dan masuk surga. Ini menjadikan ibadah bukan sekedar rutinitas, melainkan investasi jangka panjang. Yang keenam adalah kemudahan dan tidak memberatkan. Islam adalah agama yang memudahkan, bukan untuk mempersulit. Allah tidak membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Ada keringanan, dalam arti lain rukhsah, dalam ibadah jika ada halangan syar'i. Yang ketujuh adalah berkesinambungan, yaitu istiqomah. Ibadah seharusnya dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, bukan hanya sekali atau musiman. Keistiqomahan dalam beribadah lebih utama daripada ibadah yang banyak namun terputus-putus. Yang kedua adalah jelaskan hukum meninggalkan sholat menurut para ulama 4 mazhab. Hukum meninggalkan sholat adalah masalah serius dalam Islam dan menjadi perdebatan di antara para ulama mazhab. Berikut adalah pandangan umum dari 4 mazhab. Yang pertama, 1. Mazhab Hanafi, meninggalkan sholat karena ingkar kewajiban, jahidan, dianggap kafir dan murtad, atau bisa dibilang hukuman mati. Meninggalkan sholat karena malas, kaslanan, tidak dianggap kafir, tetapi dianggap fasik, pelaku dosa besar. Pemerintah atau hakim berhak memenjarakannya sampai ia bertaubat atau meninggal dunia dalam penjara, tidak dihukum mati. Yang kedua, mazhab Maliki, meninggalkan sholat karena ingkar kewajiban, dianggap kafir dan murtad atau dihukum mati. Meninggalkan sholat karena malas tidak dianggap kafir, pemerintah atau hakim berhak memukulnya dan memenjarakannya sampai ia menunaikan sholat. Jika ia tetap tidak sholat hingga waktu sholat berikutnya bas, maka ia akan dihukum mati sebagai hukuman had sesuai syariat. Bukan karena murtad, ia tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Yang ketiga, mazhab Syafi'i, meninggalkan sholat karena ingkar kewajibannya, dianggap kafir dan murtad atau dihukum mati. Meninggalkan sholat karena malas tidak dianggap kafir, ia diminta untuk bertaubat. Jika ia menolak dan tetap tidak mau sholat setelah waktu sholatnya habis, maka ia dihukum mati sebagai hukuman had. Yang keempat, mazhab Hanbali, meninggalkan sholat baik karena ingkar kewajiban atau malas, dianggap kafir dan murtad, dihukum mati. Ini adalah paling keras di antara mazhab lainnya. Bagi mereka, meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur syar'i adalah kekafiran yang mengeluarkan seorang dari Islam. Soal ketiga adalah jelaskan jenis-jenis puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib, puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang memenuhi syarat dan jika ditinggalkan tanpa uzur syar'i akan berdosa. Puasa Ramadan, puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan, inilah adalah rukun Islam yang keempat.
Puasa Qadha Ramadan. Puasa pengganti bagi muslim yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan karena uzur syar'i. Sakit perjalanan, haid atau nifas bagi wanita dan lain-lain. Wajib diqadha pada hari lain di luar Ramadan, sebelum Ramadan berikutnya. 3. Puasa nazar. Puasa yang diwajibkan atas diri sendiri karena janji atau sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala atas terkabulnya suatu keinginan atau tujuan. Contoh, jika saya lulus nih ujian, saya akan berpuasa 3 hari. Nah, itu harus dilakukan. 4. Puasa kifarat, denda atau tebusan. Puasa yang dilakukan sebagai denda atau tebusan atas pelanggaran syariat tertentu. Contohnya, kifarat sumpah yang dilanggar, kifarat karena membunuh secara tidak sengaja, kifarat karena berhubungan badan di siang hari Ramadan yang bisa disebut jim'ah. Yang terakhir kifarat dihar, menyamakan istri dengan ibu kandung. Puasa sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan dan jika dilakukan akan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan tidak berdosa. Puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Tarwiyah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Asyura, puasa di bulan Muharram, puasa di bulan Sya'ban, puasa di bulan haram seperti Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, puasa di 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid. Saya bisa menjelaskan, tapi mungkin akan memperbanyak waktu ya, maka saya singkat. Soal yang keempat, jelaskan definisi dan perbedaan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah, dan wakaf. Bentar ya. Zakat fitrah, definisi zakat wajib yang dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki, perempuan dewasa, atau anak-anak. Bahkan bayi yang lahir sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan, pada akhir bulan Ramadan sebagai pembersih jiwa dari hal yang mengurangi pahala puasa. Tujuan memberikan kecukupan kepada fakir miskin agar mereka dapat merayakan Idul Adha atau Idul Fitri tanpa kekurangan. Ralat Idul Fitri saja. Berupa makanan pokok, beras, gandum, kurma, dan lain-lain. Sesuai daerah setempat juga sih. Waktu wajib dikeluarkan sejak awal Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Paling afdol itu ya setelah subuh pada hari Idul Fitri hingga sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua adalah zakat mal, zakat harta. Definisi bagian tertentu dari harta kekayaan seorang muslim yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak, 8 asnaf, setelah memenuhi syarat tertentu nisab dan haul. Tujuannya adalah mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan, membersihkan harta dan menumbuhkan kepedulian sosial. Jenis-jenis yang dizakati, contoh emas, perak, uang hasil pertanian, hasil peternakan. Syaratnya yaitu harta mencapai nisab, batas minimal, dan haul, jangka waktu kepemilikan 1 tahun, kecuali pertanian dan rikas. Yang ketiga adalah infak, definisi pengeluaran harta, nafkah, yang dilakukan untuk menafkahi diri sendiri, untuk keluarga, atau kepentingan umum dan jalan Allah. Contoh wajib, nafkah untuk istri dan anak. Contoh sunnah, infak untuk membangun masjid, pesantren, sumbangan sosial. Sifat umum dan lebih luas cakupannya daripada zakat, tidak terikat nisab dan haul, bisa dikeluarkan kapan saja ya. Yang keempat, sedekah. Pemberian harta atau non harta bisa berupa senyuman, tenaga, ilmu, atau nasihat baik yang diberikan secara sukarela kepada siapapun. Bersifat sukarela, tidak terikat nisab dan haul, jumlahnya bebas, bisa sedikit ataupun banyak. Keutamaannya adalah sangat dianjurkan dalam Islam dan memiliki pahala yang besar. 5. Yaitu wakaf. Definisinya adalah penyerahan atau penahanan suatu harta benda yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau yang bersifat sosial dan keagamaan. Contoh, tanah untuk masjid, sekolah, rumah sakit, sumur, perpus, dan lain-lain. Tujuannya untuk membangun aset produktif dan memanfaatkan berkelanjutan. Yang soal kelima lagi ya.
Jelaskan tata cara perhitungan zakat mal, zakat perdagangan, dan zakat pertanian. Tata cara perhitungan zakat mal, zakat perdagangan, dan zakat pertanian adalah zakat mal umum, contoh zakat uang, tabungan, emas, perak. Nisab: emas setara 85 gram emas murni, perak setara 595 gram perak murni. Uang tabungan investasi setara dengan 85 gram emas murni. Haul: telah tersimpan atau dimiliki selama 1 tahun Hijriah. Kadar zakat yaitu 2,5% dari total harta yang telah mencapai nisab dan haul. Contoh perhitungannya adalah jika harga emas ini saat ini adalah 1 juta per gram, maka nisab zakat uang adalah 1 juta dikali 85 gram, yaitu 85 juta. Apabila Anda memiliki tabungan sebesar 100 juta yang telah mengendap selama 1 tahun, maka wajib zakat yaitu dikeluarkan 100 juta dikurang 2,5%, yaitu 2.500.000. Zakat perdagangan: nisab setara dengan 85 gram emas murni. Haul: telah berputar selama 1 tahun Hijriah. Kadar zakat 2,5 dari harta perdagangan. Contoh, seorang pedagang memiliki modal Rp 500 juta, keuntungan bersih selama setahun 100 juta, piutang yang diperkirakan kembali 50 juta, utang dagang yang harus dibayar dalam waktu dekat 20 juta. Total harga dagangan sama dengan 500 juta ditambah 100 juta ditambah 50 juta dikurang 20 juta. Total harga dagangan sama dengan 650 dikurang 20, 630. Jika nisab emas adalah 85 juta, maka harta dagangan ini sudah mencapai nisab. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 630 juta dikali kurang kali 2,5%, 15.750. Zakat pertanian. Contoh perhitungan zakat pertanian: padi, seorang petani panen padi sebanyak 2.000 per kilo. Harga beras saat ini 10.000 per kilo. Nisab beras adalah 653 kilo. Hasil panen 2.000 kilo. Sudah melebihi nisab. Jika diairi dengan air hujan tanpa biaya, zakat yang dikeluarkan sama dengan 2.000 kali 10%, sama dengan 200 kg beras. Atau jika ingin dikeluarkan dalam bentuk uang, 200 kilo kali 10.000, yang berarti 2 juta. Jika diairi dengan irigasi berbayar, ada biaya, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2.000 kilo kali 5%, sama dengan 100 kilo beras. Atau jika ingin dikeluarkan dalam bentuk uang, 100 kilo kali 10, yaitu 1 juta. Yang soal terakhir ya, jelaskan tentang kriteria 8 asnaf menurut Muhammadiyah. Fakir, orang yang tidak punya harta dan tidak mempunyai pekerjaan. Dan orang miskin, orang yang mempunyai harta atau pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya. Yang ketiga, amil. Yang keempat, mualaf. Yang kelima, rikob. Yang keenam, garimin. Yang ketujuh, fisabila. Yang ke-8, ibnu sabil. Yaitu secara umumnya saja ya, karena waktu sudah singkat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.